Pada awal abad ke-21, genderang perang kembali sayup terdengar dari jantung Eropa Timur. Di tengah ketegangan geopolitik yang memuncak, suara Presiden Rusia, Vladimir Putin menggema dengan nada ancaman yang tidak bisa diabaikan. Retorika Kremlin yang semakin agresif, ditambah dengan mobilisasi militer di perbatasan, telah memicu kekhawatiran terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Kemungkinan konflik skala penuh di benua Eropa. Menghadapi eskalasi yang mengkhawatirkan ini, satu aliansi yang telah berdiri tegak selama lebih dari 7 dekade, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau NATO, kini berada di persimpangan jalan. Aliansi pertahanan kolektif yang terdiri dari negara-negara demokrasi di Amerika Utara dan Eropa ini ditantang untuk membuktikan relevansi dan kekuatannya. Dari Brussels hingga Washington, pesan yang disampaikan para pemimpin NATO jelas, tegas, dan tanpa kompromi. Mengaktifkan prinsip fundamental pasal 5, serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. NATO mengambil langkah luar biasa untuk memperkuat sayap timurnya. Pengerahan pasukan, peningkatan latihan militer, dan modernisasi sistem pertahanan udara menjadi respons nyata terhadap bayangan ancaman. Kami siap. Seruan ini bukan sekadar gertakan politik, melainkan deklarasi kesiapan militer yang serius. Ini adalah kisah tentang bagaimana NATO, dengan segala keragaman dan tantangannya, bersatu untuk menghadapi tantangan eksistensial, mengirimkan sinyal yang tak terbantahkan kepada Moskow, bahwa agresi akan dibalas dengan kekuatan yang terpadu dan resolusi yang tak tergoyahkan. Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menjawab pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa Rusia siap berperang dengan Eropa. Juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan komentar Putin adalah omong kosong Kremlin. Sementara Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan aliansi itu bersedia melakukan apapun untuk melindungi 1 miliar penduduk kami dan mengamankan wilayah kami. Adu mulut ini terjadi seiring memudarnya harapan akan tercapainya kesepakatan damai Rusia dan Ukraina yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dilansir Independen, Rutte menyebut Trump adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang mampu memecahkan kebuntuan atas perang di Ukraina. NATO adalah aliansi pertahanan, tapi jangan salah, kami siap dan bersedia melakukan apapun untuk melindungi penduduk kami. Putin yakin dia bisa bertahan lebih lama dari kami, tapi kami tidak akan kemana-mana, kata Rutte. Pada Rabu, 3 Desember kemarin, pertemuan yang direncanakan antara Presiden Ukraina Zelensky dan delegasi AS dibatalkan. Beberapa jam usai delegasi AS pulang dengan tangan hampa setelah dialog dengan Putin. Dalam perundingan selama 5 jam di Kremlin itu, delegasi AS yang dihadiri utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, gagal mencapai kesepakatan dengan Putin. Namun pihak Rusia membantah menolak kesepakatan itu. Mereka menyebut ketidaksetujuan itu merupakan bagian dari proses kerja normal dan kompromi. Ajudan Putin di bidang kebijakan luar negeri, Yuri Ushakov, mengakui bahwa Putin bereaksi negatif terhadap beberapa poin dalam proposal usulan AS. Ia hanya memastikan AS Rusia telah membahas masalah teritorial yang merujuk pada klaim Rusia atas seluruh wilayah Donbas di Ukraina.